Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah dari ayat 62 sampai ayat 69 sama artinya, dan juga di sini ada penjelasannya biar saya dan kalian semua tahu arti dari bacaan Al-Quran dan juga penjelasannya. Kita mulai aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya dari ayat 62, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dari ayat 63, wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwati wa dzakuru ma fihi la'allakum tattaqun. Di sini pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Tuhan. Artinya dari 63, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kita teruskan bacaan 64. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Yang artinya dari ayat 64, kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Di sini bacaan dari ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Arti dari 65, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kita teruskan ayat 66. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Arti dari ayat 66, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kita teruskan bacaan
67. Wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadzabahu baqarata qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kisah menyembelihan sapi betina. Artinya dari ayat 67, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Kita teruskan bacaan ayat 68. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikaru awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Arti dari ayat 68, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, dia, Allah, berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Teruskan bacaan ayat 69. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun sabra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Arti dari ayat 69, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Di sini saya akan juga membacakan penjelasannya. Penjelasannya terletak di ayat 62, 65, dan 67. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di sini ayat ini diturunkan kepada suku Salman Al-Farisi. Diriwayatkan oleh Al-Waqidi dari Mujahid, ia berkata ketika Salman mengisahkan kepada Rasulullah tentang para sahabatnya,
Maka Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, mereka semua masuk ke dalam neraka. Mendengar itu Salman lantas berujar, bumi rasanya menjadi gelap gulita bagiku. Kemudian turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang mukmin. Mendengarnya ayat ini Salman berkata, seolah-olah telah tersingkap gunung kepadaku. Di sini penjelasannya, Sabi'in ialah umat sebelum Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Sini juga ada di ayat 65. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabati fakulna lahum kunu qiratan khasiin, yang artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Di sini penjelasannya, hari Sabat ialah hari Sabtu, hari khusus bagi orang Yahudi untuk beribadah. Kera betul-betul menjadi kera sebagai kutukan Allah. Sebagian mufassir mengertikan memiliki sifat-sifat seperti kera. Sini ada di ayat 67, saya bacakan juga penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhabahu baqarata qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an nakuna minal jahilin, yang artinya kisah menyembelihan sapi betina, yang artinya di sini, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Dan di sini penjelasannya, hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah agar hilang rasa penghormatan mereka kepada patung anak sapi yang pernah mereka sembah. Jazallahu maulanal adim. Moga bermanfaat bacaan dan arti dan penjelasannya di sini. Moga sampean tahu, saya pun juga sekarang udah tahu. Alhamdulillah. Dan kalau buat kalian manfaat, tolong bantu subscribe dan link, tombol jempol baca juga, dan share kepada teman-teman atau saudara-saudara kalian biar semuanya tahu arti dan penjelasan apa yang ada di bacaan Al-Quran, biar saya dan kalian semua juga dapat pahala kalau ada orang yang melihat siaran sampian, dan juga saya insya Allah moga dapat pahala juga, amin, karena ikut membacakan buat kalian semua diterapkan di channel ini. Ya udah, terima kasih, dan kalau ada kesalahan dari awal mohon maaf sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar dan juga ingin menerapkan sama kalian biar sama-sama tahu
arti dan penjelasannya apa yang ada di bacaan di Al-Quran. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatlah dengan khusyuk agar doamu diterima insya Allah. Perbanyaklah sujud kepada Allah dan berdoalah apa yang kalian ingin ucapkan. Perbanyaklah berzikir atau wirid, baca salawat biar rezeki kalian dimudahkan. Jangan lupa baca Al-Quran biar kita selalu ingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala.